sipil, kalau seandainya, tetapi kedatangan kami ke sini, yang pertama sebenarnya ingin mendengarkan kebijakan-kebijakan apa DPR untuk menyelesaikan kasus-kasus di Aceh yang kinerjanya sangat memprihatinkan, kami mencari sebuah kesimpulan dengan satu kata saja. Kalau keikhlasan itu dimiliki, kalau rakyat sipil itu yang ada di DPR ini adalah kesempatan kami untuk mempertanyakan. Tidak tahu siapa yang mengerjakan itu, dan negara tidak pernah bisa membuktikan siapa pelakunya. Said Jamalul Abidin. Yang tidak bisa mencari rezeki karena ada dua tekanan. Dapatkah Bapak bayangkan? Tapi apa yang terjadi jika itu semua harus dibakar habis? Siapa yang bakar? Pikirkan ribuan, ratusan ribu per orang Aceh yang lapar, dapat makan malam, bukan 3 kali sehari. Apapun Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat bahwa negara kita berpihak untuk menyelamatkan masyarakat Aceh dari hal bernegara. Yang kedua, ibu usaha sebulan itu susah sekali karena tidak berani keluar rumah. Keadaannya sangat terjepit. Seperti kemarin baru terjadi di desa. Makin kita tekan akan makin menekan. Tapi kalau pemerintah semua akan pecah seperti es di siang bolong. Kemudian dari orang-orang Aceh sendiri secara bersama-sama mengajak kekuatan-kekuatan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan Aceh. Ini perlu dicari jalan keluarnya karena susah. Terus terang saja saya ambil contoh bahwa yang kita sebut, siapa yang selama ini yang kita sebut sebagai GAM itu, kadang-kadang dia juga pakai senjata-senjata palsu, datangin satu rumah, yang penting dapat emas. Dari ibu-ibu itu, dari rumah dia datang subuh-subuh minta emas, pokoknya kami ini perlu dana untuk perjuangan. Apakah itu siapa? Itu GAM, preman, atau oknum-oknum yang ada? Kalau kita tanya kepada masyarakat, ada masyarakat yang mengenal bahwa siapa yang melakukan itu, dan beberapa yang sudah mereka bunuh sendiri. Gitu. Jadi kalau persoalan Aceh ini saya kira ini udah benang khusus yang reputasinya bisa dipertanggungjawabkan, baik secara moral, intelektual, secara apa saja. Saya kawan dekat dengan saudara Abdullah Putih itu. Kalau dia dipukul orang pasti saya akan bela. Pimpinan, yang kami tanyakan tadi. Cukup ini aja lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan-rekan wartawan yang saya hormati, saya cintai, pada pendek kata Pak Agung Gumelar menyiratkan pendapat IKAL yang melebihi sekitar 3.000 alumninya, yaitu mencari solusi untuk save the nation. Ya. To save the nation tentu harus ada jalan yang disepakati bersama, yang didukung bersama. Nah, karena itu supaya kita mendapatkan first hand information, bukan dari lisan saya, tapi dari Pak Ketua IKAL-nya, maka saya minta singkat saja Pak Agung menyampaikan hal yang telah disampaikan pada kami secara in a nutshell, Pak. Enggak, Pak? Bang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa pada pagi hari ini jam 10 kami dari pengurus Ikatan Alumni Lemhanas atau IKAL telah menemui Ketua MPR dengan para wakil ketuanya dalam rangka menyampaikan kepada beliau satu hasil, satu produk dari satu kegiatan yang dilakukan oleh IKAL, yaitu ketika melaksanakan konvensi pada saat memperingati hari jadinya atau hari ulang tahunnya yang ke-25. Aspek yang Bapak Rektor dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bapak Rektor UI dan Rektor UNJ dari pihak Bank Indonesia bekerjasama dengan universitas-universitas negeri di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya-upaya yang berorientasi ke jangka panjang. Dalam hal ini ada dua program ada dua perjanjian yang akan ditandatangani pada hari ini, yaitu yang pertama program beasiswa antara BI, UI, IPB, UNJ, itu nuansa yang baik bagi mahasiswa-mahasiswa yang kita anggap kurang beruntung di UI, di mana kurang lebih 80 mahasiswa pada tahun ini mendapat beasiswa dari UI. Tentunya sama dengan universitas lain, kita mempunyai juga beberapa skim. Selain beasiswa, tentunya ada skim dalam student citizenship ini adalah memberikan kemudahan atau gratis SPP, ya, lalu juga memberikan bantuan untuk part-timer, job, dan juga memberikan living cost. Saya rasa salah satu yang nanti dibantu oleh BIP ini adalah sesuatu yang bisa digunakan mereka baik itu untuk membantu SPP-nya maupun living cost. Terima kasih. Para mahasiswa kami yang tentu saja juga menghadapi berbagai masalah, khususnya sejak krisis ekonomi tahun 98. Dan kemudian yang kedua, saya kira program talent scouting yang diselenggarakan oleh oleh BI, kita harapkan ini bisa diperluas. Kalau bisa menyangkut juga skema yang lebih, misalnya pemagangan, Pak, dan lain sebagainya, yang karena memang dengan begitu kita di universitas juga bisa, dan juga dunia stakeholders kita dalam hal ini BI dan institusi lain itu bisa menghemat efisiensi di dalam pembinaan sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya sejak dari semester 6 ataupun tahun ketiga misalnya kita bisa bekerja sama dengan BI untuk dalam bidang-bidang tertentu dalam penyiapan SDM, saya kira akan lebih efisien, sehingga kemudian mungkin tidak perlu lagi retraining bagi sumber daya manusia, itu semakin bisa kita capai. 60 orang. Pak Gubernur mungkin melihat bahwa di IPB lebih banyak melalui undangan seleksi masuk IPB, yang 75% dari mahasiswa IPB yang langsung diambil dari SMA-SMA di seluruh Indonesia. Dan umumnya memang dari kelas menengah ke bawah. Terima kasih. Besar-besarnya kepada Pak Gubernur
UNJ baru pertama kali ini mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia, dan saya kira ini merupakan suatu yang sangat berharga karena memang ini sangat dibutuhkan. Dan harapan dari saya, kita sekarang ini melihat satu gejala yang baik, jadi dari para pemakai lulusan universitas atau perguruan tinggi sudah ada perhatian untuk membantu berjalannya perguruan tinggi dengan baik, karena bagaimanapun kalau kualitas perguruan tinggi itu baik, nanti hasil yang diperoleh baik dan akan bekerja di lembaga-lembaga atau dunia industri dan akan mempunyai performa yang baik juga. Jadi saya pikir saya juga mengimbau dari stakeholders yang lain untuk juga menawarkan beasiswa kepada para mahasiswa yang memang sekarang ini sangat membutuhkan di dalam masa krisis yang sekarang ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Bahwa pada akhirnya kita ingin mencoba untuk memberikan stimulus yang lebih besar kepada sektor real, dan saya kira Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya sekarang ini sedang memang arahnya kita ke sana. Tetapi Bank Indonesia kan tidak sendiri. Pemerintah juga bisa berfungsi untuk memberikan stimulus fiskal bagi kegiatan sektor real. Sepanjang yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini, saya kira kita tetap berusaha menjaga sebaik mungkin stabilitas perekonomian kita. Kemudian yang kedua, kita berusaha bahwa kecenderungan kebijakan yang kita lakukan selama ini dan tidak ada perubahan sampai sekarang, yaitu kebijakan untuk mencoba soal exitnya sendiri adalah saya kira mungkin sesuatu yang dari atau sebagai pengganti dari exit policy itu. Saya yakin satu program yang kredibel dan kemudian akan dilaksanakan, menghitung orang selama ini bahwa nanti akan terjadi gap di APBN. Saya mengatakan bahwa sampai Gubernur Bank Indonesia yang terhormat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Penerimaan calon pegawai Bank Indonesia melalui metode Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Jakarta, Hidayatullah.